Aku yakin kalian pasti pernah membaca atau sekedar melihat di media-media sebuah berita tentang penemuan fosil-fosil ataupun benda purbakala yang ditemukan oleh para ilmuwan ataupun arkeolog. In 1908 in Montana, paleontologists uncovered this: the remains of a sharp-toothed carnivorous dinosaur. While there are hundreds of fossil types, they are often grouped into two major categories. Oh my God, look at that. Yang mana benda-benda tersebut biasanya sudah berusia sangat lama, bisa ratusan, ribuan, bahkan hingga jutaan tahun yang lalu. Nah, tapi gimana sih caranya para ilmuwan tersebut bisa mengetahui usia suatu benda purbakala? Nah, ternyata ada suatu teknik yang biasa digunakan oleh para ilmuwan ataupun arkeolog tersebut dalam menentukan usia benda purbakala. Teknik apakah itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Teknik yang biasa digunakan oleh para ilmuwan tersebut bernama dating. Teknik dating merupakan sebuah teknik yang biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk mengetahui usia suatu benda purbakala. Teknik dating terbagi menjadi dua, yaitu relative dating dan absolute dating, yang bisa digunakan dalam kondisi serta keadaan tertentu. Relative dating merupakan sebuah teknik penentuan usia suatu benda purbakala melalui perbandingan aneka periode sejarah. Relative dating terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu stratigraphy dan sedimentation. Stratigraphy adalah sebuah teknik mengatur situs dengan urutan temporal vertikal yang kemudian dibandingkan lagi dengan situs dengan usia dan jenis yang sama. Jadi misalnya nih, kalian menemukan sebuah fosil hewan di tempat Wheeler Formation. Nah, Wheeler Formation sebelumnya sudah ditentukan penanggalannya, yaitu pada 507 juta tahun yang lalu. Maka bisa dipastikan bahwa fosil yang kalian temukan itu juga berusia sekitar 507 juta tahun yang lalu, karena ditemukan di tempat yang sama. Ketika teknik stratigraphy sulit dilaksanakan, maka sedimentation bisa diaplikasikan. Teknik ini memperkirakan usia sebuah benda purbakala berdasarkan frekuensi relatif dari macam artefak yang tahun penggunaannya atau pembuatannya diketahui. Misalnya dalam menentukan usia suatu candi yang tidak memiliki penanggalan, arkeolog dapat menggunakan bahan baku pembuatan candi, ukiran-ukiran ataupun bentuk candi sebagai perbandingan dengan candi lainnya yang serupa atau memiliki ciri-ciri yang sama untuk menentukan tanggal pembuatan candi tersebut. Teknik kedua selain relative dating adalah absolute dating. Absolute dating adalah sebuah teknik penentuan usia suatu benda purbakala dengan cara menggunakan penanggalan radiometrik. Absolute dating memiliki banyak jenis, namun yang paling sering digunakan ialah carbon dating. Tentunya kita sudah tahu bahwa semua hal yang ada di dunia ini terdiri dari materi yang sangat kecil bernama atom. Namun ada satu jenis atom yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, yaitu karbon. Nah, dalam carbon dating ada yang namanya isotop karbon 12 dan isotop karbon 14. Karbon 12 adalah jenis karbon terbanyak di alam, sedangkan karbon 14 tercipta saat sinar kosmik masuk dan mengenai nitrogen. Setiap harinya, kedua karbon ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan ini kemudian dikonsumsi oleh para makhluk hidup lainnya. Jadi, bisa dibilang semua makhluk hidup menghirup karbon 14 ini. Saat makhluk hidup mati, jumlah karbon 14 dalam tubuh akan terus berkurang, sedangkan karbon 12 akan tetap. Hal ini dikarenakan karbon 14 adalah material radioaktif yang tidak stabil, dan dalam waktu paruh, yaitu 5.730 tahun, karbon 14 akan meluruh setengahnya. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh atom untuk meluruh setengahnya. Jadi misalnya saja saat ini kita mempunyai 1 gram karbon 14, maka 5.730 tahun dari sekarang, jumlahnya akan menjadi 0,5 gram. Jadi dengan mengetahui jumlah karbon 14 dalam sisa tubuh makhluk hidup, maka para ilmuwan dapat menentukan usia benda purba yang berasal dari makhluk hidup tersebut. Nah, tapi teknik carbon dating ini memiliki batasan. Biasanya batasnya itu sekitar 50.000 tahun, di mana fosil yang lebih tua dari 50.000 tahun akan kurang akurat jika menggunakan teknik carbon dating ini.
Kecuali dalam beberapa kasus khusus, sampel yang ditemukan itu sangat istimewa kondisinya. Nah, lalu gimana caranya menghitung sebuah fosil yang usianya lebih tua dari 5.000 tahun? Untuk spesimen fosil yang lebih tua dari 50.000 tahun, para peneliti menggunakan jenis unsur radioaktif lain yang biasa dipakai untuk mengukur umur fosil yang sangat tua. Contohnya K40 yang menurun menjadi AR40 dengan paruh waktu 1,25 miliar tahun. Karena paruh waktunya yang panjang ini, biasanya metode KAR dating dipakai untuk batu dan mineral yang usia absolutnya antara 200.000 sampai 5 juta tahun. Sementara untuk spesimen yang berusia di atas 5 juta tahun seperti fosil dinosaurus, digunakan metode fission track dating yang menganalisa kandungan uranium di mineral lapisan atau strata tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Nah, itulah dia tadi beberapa teknik yang biasa yang digunakan oleh para ilmuwan ataupun arkeolog dalam menentukan usia suatu benda purbakala yang bisa digunakan dalam kondisi serta keadaan tertentu. Ada relative dating dan ada juga absolute dating. Dan mungkin masih terdengar agak ribet kayak penjelasannya. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu dan lebih paham lagi, mungkin kalian bisa baca artikel ataupun sumber-sumber lain yang ada di internet. Dan gue sendiri juga suka masih pusing gitu kalau udah masuk dalam rumus-rumus gini. Jadi masih harus banyak belajar lagi. Tapi terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.